Bang update Bang yang lagi ramai mungkin gimana tanggapannya terkait dengan uang donasi yang akhirnya dilimpahkan ke yang lain gitu, bukan ke Agus lagi. Ya, saya sebagai sebagai apa ya? Sebagai orang yang netral saat ini ya, memang saya tidak terlalu aktif dalam hal memberi komentar-komentar karena memang saya juga bingung ini kasus ujungnya nggak ada gitu. Berita damai sampai kita udah ketemu menteri gitu. Jadi saya anggap nggak ada upaya menghormati atau menghargai Pak Menteri Sosial gitu. Seenaknya sendiri mereka gitu. Dan pada hal ini saya mendukung Pak Menteri Sosial dan saya mengatakan bahwa saya mendukung pemerintah. Nah, saya nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Yang awalnya perkara ini adalah murni hanya sumbangan sukarela, bukan donasi. Kalau yang namanya donasi itu adalah harus ada resmi gitu. Tapi ini ada charity, sifatnya kemanusiaan, sedekah. Terbukti bahwa podcast Denny Sumargo menyarankan atau menginformasikan bahwa Agus lagi butuh biaya untuk berobat. Silahkan bantu seikhlasnya. Ya, karena disebutkanlah nama rekening pribadi karena Denny juga tidak menyangka ini adalah diklaim sebagai yayasan. Kalau memang mereka mengaku ini yayasan, pertama Nopi nggak boleh mundur jadi ketua yayasan. Kedua, Nopi nggak bisa lempar tanggung jawab mengembalikan uang ini kepada Densu. Karena proses penguasaan uang 1,3 miliar itu bukan dengan cara yang baik dan benar, tapi dengan cara jebakan, takut menakutkan. Ibaratnya Agus ini ditipu sama Gary. Sehingga uang 1 miliar menyerang. Ketika mereka menggunakan media sosial untuk mengirim di posting, akhirnya mereka malu, mereka minta maaf dan berpindah lagi 300 juta. 1,3. Awalnya Bang Denny Sumargo mengatakan bahwa dia menjamin uang itu buat Agus Salim. Kalau digunakan untuk yang lain, dia akan ganti. Bahkan kekurangan 89 juta ditanggung oleh Denny Sumargo. Kita punya rekaman, data segala macam, dan videonya ada semua terbuka. Sehingga bagi saya Denny Sumargo itu adalah pahlawan bagi Agus Salim. Dalam perkembangannya, ketika ada 2 kali mediasi damai yang gagal, baik di Gedung Juang maupun di Gedung PRD Apartemen Kuningan, di situ ternyata awalnya Denny Sumargo yang tidak terlepas tangan dalam persoalan ini harus dilibatkan, sehingga deadlock-lah perdamaian tersebut. Nah, muncullah penafsiran-penafsiran seolah-olah Nopi punya kewajiban membuat donasi. Tidak. Yang membuat draft konsep perdamaian adalah Brian. Saya juga kaget kenapa Agus harus membuat laporan perincian uang. Kalau menggunakan 5 juta pakai uang pribadi dulu. Nah, kemudian nanti dana kalau selesai diserahkan ke Agus. Nanti tidak bisa kalau ada yang meninggal, tidak bisa berhenti sepihak, harus keluarga mewakili gitu. Kalau pengertiannya seperti itu. Untuk mengakhiri bukan langsung top, dilanjutkan keluarganya untuk mengakhiri. Nah, kemudian kalau mereka menganggap ternyata uang ini kurang, mereka mau mengadukan donasi. Kita bilang jangan pakai ini, ntar malu gitu ya. Jadi tolong ya, nggak ada niat menjebak Nopi, tidak ada niat seperti itu gitu, nggak ada. Tapi jangan digoreng-goreng kayak itu gitu, karena ini kan bagian dari kalian. Kalian jangan pecah, jangan membuat sesuatu yang menyudutkan Brian. Karena Brian bisa menunjukkan bahwa konsep draft itu sudah disampaikan ke Nopi dan udah oke. Jangan diejek Agus dengan hal seperti itu. Nah, kemudian kita didamaikan oleh Pak Menteri. Sudah selesai semua. Kami cabut laporan, semua cabut laporan, termasuk laporan Nopi kita cabut semua. Tiba-tiba Denny Sumargo mengatakan bahwa dia tidak ikut campur. Benar nggak teman-teman? Ya. Tapi kemarin kok ada lagi Pak Denny Sumargo di situ. Nah, dan kedua, kenapa ketua yayasan yang baru yang lama menyerahkan semua kepada Pak Denny Sumargo? Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Denny, saya bilang apa benar? Dia katakan benar akan diserahkan ke sana. Saya hanya menyarankan Mas gitu.
Saya nggak mau berada di pro kontra atau mendukung atau melawan Anda lagi gitu. Tapi apakah sudah dipertimbangkan gitu? Kalau dana yang masuk ke rekening yayasan silakan kamu atur. Tapi kalau dana yang dari rekening Agus itu akan jadi persoalan baru. Ya, karena kita nunggu-nunggu nih, itu uang kemana? Dan saya berani taruhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa atau mampu mengalihkan dana itu buat kepentingan siapapun selain kepentingan penerima manfaat itu Agus. Termasuk Menteri Sosial tidak bisa memerintahkan uang itu untuk digunakan selain Agus. Jadi apapun keterangan atau keputusan daripada Nopi, Brian maupun Pablo, saya berani taruhan, kalau kalian berani menghabiskan uang itu buat kerugian di NTT, saya rasa orang NTT juga nggak akan berani nerima uang itu. Uang air mata, uang buta daripada Agus tiba-tiba dialihkan buat itu, tidak akan ada yang berani. Dan sebagai catatan, ini di luar masalah ini ya, kami akan melaporkan tim hukum yang menggugat Agus Perdata sebagai memberi keterangan palsu atau memalsukan mungkin surat-surat yang terkait dengan gugatan. Tidak semudah itu mereka mencabut gugatan tersebut seenak perut mereka. Saya pengen tahu siapa yang memberi kuasa mereka 500 orang itu. Apakah surat kuasa itu resmi dengan tanda tangan basah atau hanya halusinasi mereka? Dan saya juga ingin tahu apakah persetujuan mencabut dan menyerahkan uang itu ke korban NTT adalah sepersetujuan 1.500 orang yang memberi kuasa kepada mereka. Kalau mereka mencabut, kami langsung laporkan pidana. Ya, ini bukan main-main. Karena kalian mengatasnamakan donatur, kemudian mempermalukan sehingga terkesan Agus ini melakukan satu perbuatan yang salah dan tidak benar, menggunakan dana yang ternyata dana itu ada di rekening pada Nopi. Oleh karena itu, teman-teman ya, walaupun bukan saya lawyernya nanti, akan melaporkan orang-orang yang tersebut. Dan mereka akan somasi untuk uang itu tetap dikembalikan kepada Agus. Saya berani taruhan, tidak akan ada yang berani menggunakan uang Agus, sekalipun Pak Menteri Sosial. Apalagi mereka-mereka ini yang nyimpan uang Agus, yang masuk dari rekeningnya Agus ya. Dan saya berani taruhan, baik gubernur maupun bupati maupun masyarakat NTT tidak akan mau menerima dana limpahan yang lagi bersengketa saat ini. Yang dana itu diperuntukkan adalah untuk Agus. Tidak akan ada yang berani. Tidak akan ada yang berani. Saya taruhan di situ. Jadi ini memang satu pernyataan keras dari saya. Saya minta Tuhan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak sadar-sadar juga, yang terus mempermainkan uang ini, yang bukannya nyampe langsung dari perbuatan menjadi pahala, tapi masih diputar-putar kayak satu permainan kompetisi yang tidak ada habisnya, tidak ada hentinya, yang mana hanya pusing gitu, padahal gampang sekali. Tidak menjadikan patokan hati kekerasan daripada Nopi maupun Gary dan lain sehingga menjadikan batu anjutan bahwa uangnya harus kesini gitu. Coba kalimatnya, dia ikhlas ngasih ke semua NTT karena kalau Agus keberatan nanti yang dituntut adalah Denny akan menggantikan. Itu kan tidak pantas. Seorang yang merasa mengaku sebagai ketua yayasan berkata seperti itu. Jadi saya anggap ini adalah satu permainan saja, dan ini tidak, dan mereka akan tidak nyaman tidurnya. Dan buruan cepat kasih tuh uang kalau kalian berani, buruan. Jangan coba, enggak perlu, kita nggak akan komplain lagi, hanya disomasi aja. Bapak-bapak, mana uangnya Agus yang dulu Gary janjikan? Silahkan kembalikan ke rekeningnya. Biarkan aja pemerintah ataupun donatur berribut dengan Agus. Kalian tidak usah bermasalah. Nopi sudah angkat tangan berhenti jadi ketua yayasan. Gary juga sudah angkat tangan menyerahkan pada Densu. Kalau Densu misalnya punya etikat baik untuk menyerahkan kepada Agus, silahkan. Tapi kalau saran saya Pak Densu, tolong cuci tangan Anda. Gak usah lagi kena masalah begini. Anda orang besar, Anda orang yang bisa mendapat atau membantu, Anda usah ikut campur dengan mereka lagi. Tinggalkan. Saya menghargai sikap Anda bahwa Anda mundur dan tidak mau lagi bicara tentang donasi kecuali mau damai. Ya. Memang media yang digunakan adalah podcast curhat Bang Densu. Tapi tidak ada surat kuasa, surat tugas daripada para donatur untuk mewakili secara individu. Karena memberi saran pun dianggap melanggar undang-undang, kena
pasal-pasal tertentu walaupun ancaman hukumannya cuma 3 bulan dan denda 10.000 perak, tapi itu merupakan satu kesalahan. Bukan dengan cara mengundurkan diri sehingga si Nopi bisa lepas daripada panggilan atau proses hukum ini. Tapi yang jelas dari awal laporan sudah kita cabutkan, tapi saya nggak tahu karena di luar daripada saya ada laporan-laporan tertentu yang mungkin nanti akan kita buka di sana. Jadi disebutkan bahwasanya abang bukan abang nih yang akan mensomasi secara tidak langsung. Mungkin Agus langsung saja yang operasi. Kalau kita nggak mau lagi ribut, karena kita nggak mau ribut berantem 2 kali sama orang yang sama. Saya nggak mau berantem sama Densu sama Nopi, saya nggak mau berantem karena saya malu. Masa orang udah baikan tiba-tiba ribut lagi. Tapi sebagai kawan saya menasihatkan dan saya berani taruhan, nggak berani. Buktikan habisin uang itu. Buktikan. Ya. Kalau mau repot seumur hidup, mau repot selamanya, ya. Uang orang. Kecuali lu nyumbang. Uang lu boleh lu ribut. Ini uangnya orang. Uang donatur. Hanya donatur yang bisa ngatur. Ngaturnya apa? Ketika sampai di celengan udah selesai. Ini belum ada, masih ada gugatan. Saya akan cabut gugatan. Nanti dikembalikan ke NET. Itu kan kayak main-main. Ini catat ya Indonesia ya, apa yang terjadi saat ini. Kalian catat gitu. Kalau sudah orang buta kalian permainkan seperti ini ya. Mau kalian benar kalian salah, sama-sama lomba nangis dan orang buta, tetap aja menurut saya jangan lebay lah gitu. Ya. Yang berhak menangis itu hanya Agus. Dari awal Agus sampai sekarang menangis. Jadi kalian juga jangan capek-capek. Siapa suruh kalian bikin masalah sendiri? Orang yang udah mau damai tiba-tiba nggak jadi damai. Orang sudah mau dikasih uang tiba-tiba nggak ngasih uang. Orang mau dioperasi tiba-tiba nggak dioperasi. Orang yang kata-kata tiba-tiba mundur tiba-tiba maju lagi. Jadi jangan dibalik-balik. Air mata itu ada pada tempatnya. Pada orang lemah. Makanya kami sebagai pembela kaum lemah kita ada di situ. Gimana? Apa saya salah ngomong nih? Paham nggak? Bang, soal Nopi kan disebutkan pada saat podcast ada deposit uang di JSC sendiri untuk berobatnya Agus di awal-awal. Tapi Agus tidak melaksanakan itu. Mungkin tanggapan Bang? Dari awal kan memang akan harusnya ditangani di rumah sakit apa Cipto ya? RSCM. Agus ini sakitnya bukan hanya mata, ada TBC, ada kulit gitu. Saya sendiri aja ketika bawa ke JSC itu bilang diselesaikan dulu pengobatannya. Jadi tidak bisa langsung pindah seketika. Dia harus menyelesaikan obat paru-paru untuk proses operasi nanti gitu. Nah, jadi kalaupun kedapatan Agus tetap di Cipto dengan BPJS ya, memang itu fasilitas yang dijamin negara untuk mengirit. Bukan berarti dia tidak mau dioperasi JSC. Tidak seperti itu. Tapi kan karena kalian membuat framingnya seperti itu sehingga akan seolah-olah seperti itu. Ya kan sekarang ketika Nopi menegur kan bukan menegur penyiaran tapi secara terbuka, kemudian jadi musuh abadi selamanya gitu. Harusnya kan tidak boleh terjadi. Bagaimana menjalin komunikasi antara orang yang ribut tiba-tiba baikan lagi tuh nggak akan mungkin gitu. Jadi mereka ketika perang pertama sampai sekarang perang terus, nggak ada baik-baiknya. Hatinya keras banget. Yang kamu lawan orang buta ya, orang buta yang kalian lawan, bukan orang normal. Jadi yang kalian perjuangkan ini semua pada ngomong. Contoh Pablo ngomong, ini uang kecil bagi saya, bahkan saya bisa ngomong ngomong doang. Saya itu nggak pernah minta uang 200 juta. Cuman masyarakat menyangkut saya klarifikasi golden time itu dia sendiri yang datang. Nah, sudah Farhat kita damai aja, donatur terserah gue. Ya mau berapa dulu gue transfer 200 juta untuk deposit. Itu kan sah-sah saja. Nggak ada kita bicara operasional lawyer. Dari awal itu tidak ada dalam kamus pembela kaum lemah minta operasional lawyer. Berarti kalau ada salah satu oknum pengacara kaum lemah minta operasional lawyer, berarti dia adalah melanggar daripada standarisasi perjuangan kita dalam membela kaum yang lemah. Itu tidak mungkin. Karena kita dibiayai diri masing-masing gitu. Subsidi dari teman-teman yang mampu atau kebetulan kalau saya ada uang, ada juga dari teman-teman yang lain gitu.
Dan saya rasa pekerjaan tidak membuang uang banyak kok. Tidak mengeluarkan uang banyak. Kemudian dia berani ngomong, ada Farhad Abbas minta uang. Apaan? Lu ngomong gitu kan sadar nggak lu mempermalukan orang? Ada saksinya, ada. Ya ngomong aja saksinya. Rekamannya ada, kita punya rekamannya, terbalik-balik. Jadi yang ada terbalik-balik, yang merasa, kamu itu dulu awalnya adalah pengacara Novi dan yayasan. Kemudian ditugaskan jadi pengacara donatur. Sekarang berarti kan orang-orangnya ingin doang gitu. Kemudian ditelepon rame-rame, ini oke, setuju NTT terus ambil. Makanya saya ingatkan ke Pak Denny Sumargo, Pak Denny nggak usah ikut campur sih Pak. Ya kan? Kenapa? Nanti Pak Denny repot. Dan Pak Denny udah mundur, tidak mau terkaitkan donasi, udah capek, kenapa ikut campur lagi? Nanti kalau misalnya disomasi, dilaporin lagi sama Agus, gimana dampaknya? Kan tidak bagus. Karena bagi kami, Pak Denny adalah pahlawannya Agus. Nah, jadi sudahlah, saya sarankan sebagai kawan ya, saya nggak mau berhadapan ribut sama kalian lagi. Tapi saya ingatkan, sudah. Kenapa cuci tangan? Jadi, Novi keluar, Gary keluar, uang kasih ke Densu, karena Densu yang buka. Nggak begitu. Tidak begitu. Ya. Lain halnya uang dikasih ke Densu punya rekening, dikasih ke yayasan, yayasan kasih ke Agus. Nah, habis itu diambil yayasan, dikembalikan ke Densu, silakan. Ini kan tidak. Nah, saya tanya, apakah sudah diperhitungkan? Sudah diperhitungkan, oke. Apa yang membuat mereka takut? Menghindari sebagai tersangka dalam laporan dinas sosial? Saya rasa enggak kok. Kalau ada yang keberatan saja. Kalau nggak ada keberatan, saya rasa dinas sosial nggak akan memanggil-manggil atau memproses mereka. Toh Pak Menterinya juga mau damai dan mau digunakan untuk uang Agus kok. Ya mungkin kalau nanti digunakan tidak sepenuhnya buat Agus 100%, ada penerima manfaat lainnya karena aturannya tidak ada izin, ya sah-sah aja selama itu tidak melanggar aturan. Gitu. Abang kan tadi sempat ngomongin kondisi Agus yang dengan berbagai penyakitnya gitu ya. Mungkin sekarang kondisinya seperti apa sih? Abang masih kontak kamu secara intens ya sih? Kondisinya matanya itu buta, udah hilang yang hitam itu, udah nggak ada cahaya lagi. Nah kemudian, ya saya nggak mau komentar lagi. Tapi kan mereka bilang, oke, kalau berobat ada di rumah sakit loh. Kan bukan begitu. Kalau nilai gugatan saya sebenarnya kalau perlakuan seperti ini, kalau kita gugat perdata, bisa 1000 kali lipat kerugian imaterial yang mereka lakukan akibat mereka menghalang-halangi penggunaan uang donatur itu. Bisa bangkrut orang-orang yang menghalangi atau merintangi Agus untuk menikmati uang hasil donasi itu. Itu yang mereka tidak perhitungkan, tidak mereka pertimbangkan. Tapi sudahlah ya, aku nggak ikut campur urusan masalah ini. Gitu. Tapi saya hanya mengingatkan sebagai kawan, jangan dibikin ribet. Ini lebih ribet daripada awalnya nih. Bagaimana bisa dana yang diakui yayasan padahal di pribadi kemudian diserahkan kepada Densu, sepakat akan diserahkan ke korban NTT ya. Kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur di daerah manapun kalian berada, jangan pernah mau nerima ya uangnya Agus yang bermanfaat. Jangan mau terima kalian. Kalian adalah orang-orang hebat, NTT top, banyak orang kaya di NTT. Jangan dilempar jadi negatif hanya gara-gara uang. Ini saran Farhad Abbas. Tapi Agus sendiri mungkin sekarang mengetahui nggak sih Bang yang soal Agus bilang dia akan lawan dan dia akan berjuang. Udah nggak malu-malu lagi. Udah cukup dia diam. Semut juga kalau diinjak pasti menggigit, betul nggak? kecewa nggak sih Bang mungkin dari Agus? Gitu? Ya pokoknya gitu aja. Ini semut jangan diinjak-injak kan, gitu. Abang tadi sempat bilang kalau misalkan orang tuh harusnya nggak akan berani pakai uang itu kalau misal ternyata uangnya beneran akan dipakai dan diterima gitu. Makanya saya bilang berani. Yang ngasih nggak berani, yang nerima juga nggak berani. Kalau misal case-nya akhirnya berani uangnya nggak ada, terus Agus masih belum menerima pengobatannya, abang apakah akan? Iya makanya saya mau lihat nyalinya dulu. Membiayai kah? Dalam waktu 3 hari saya tunggu ya. Sampai nggak itu uang ke NTT dan orang NTT terima nggak itu uang? Tidak akan diterima dan tidak akan dikasihkan. Saya berani taruhan. Saya pertaruhkan nama besar orang-orang ini. Kalian sudah podcast terang-terangan akan menyerahkan uang itu, kasih beneran. Jangan enggak ya.
Kalau saya bilang nggak berani kalian ngasih, dan orang NTT-nya nggak akan berani nerima. Pasti marah kalian bawa uangnya orang buta yang penuh air mata, yang uang konflik, tiba-tiba dibawa ke daerah yang susah. Bukannya yang bikin senang orang, hanya memindahkan kesusahan di sini ke kesusahan di sana. Betul nggak? Ini sumbangan itu harus ikhlas sukarela, bukan dialihkan begini, nggak bisa. Yang namanya semua dipilih, mau kalian punya pacar tiba-tiba diambil dialihkan ke sana, mau? Ya sama juga dengan uang ini, betul nggak? Atau mau matamu saya ganti, mau Agus diganti, dirubah-rubah, mau? Nggak mau kan? Ya udah, kita pakai yang sederhana saja, ngapain bikin pusing? Bang, Ya. soal ini kan si Novi juga kan kemarin mundur jadi ketua yayasan, sekarang kan diambil alih oleh sama Giri gitu bang. Kalau misalnya ini yayasan pemerintah, ketika ketua yayasannya korupsi atau ada kesalahan, mundur tidak apa-apa. Ini yayasan pribadi, bukan dana dari pemerintah, dana open donasi. Bahkan ada dana dari Agus yang bukan dari open donasinya gitu. Ya jangan mundur dong. Tunjukkan bahwa sampai tuntas. Dan kalau mundur, udah mundur aja, nggak usah lagi muncul-muncul di TV lagi, ngomong-ngomong lagi, jangan lagi ikut-ikut podcast lagi kan, mundur kan? Nanti ketemunya di kantor polisi aja kalau si Agus melaporkan gitu, paham? Nah, sekarang buktikan aja lah, saya nggak mau nunggu-nunggu berandai-andai. Dalam waktu 3 hari ya, saya ingin lihat uang ini habis. Bener nggak kalian berani bernyali? Menghabiskan uang, jangan bergertak-gertak aja gitu. Bang, kuasa hukum donatur juga kan sekarang udah ngegugat itu ke pengadilan ya yang soal donasi Ya. itu. Nah, terus Kita akan laporkan kuasa hukum donatur. Kita akan pertanyakan apakah 500 itu ada surat kuasanya. Jangan buru-buru cabut ya. Pada saat mediasi hadir 500 orang yang mulai tinggal dari ujung Papua sampai ujung Aceh datang. Kalian cuma nyumbang 50.000, beri materai 10.000, ongkos tiket dari Papua 8 juta, dari Aceh 5 juta, nggak nyambung. Sudah dibilang mau diganti, nggak mau terima, malah menggugat laporan polisi. Ini semua main-main. Jangan dicabut ya gugatannya. Dan kalau kalian cabut ya, kamu juga kami laporkan, diperiksa semua surat kuasa itu. Karena berani daftar bayar pengadilan itu, daftar biaya proses administrasi proses perkara, itu kan bayar. Tapi orang tahunya harus digugat. Tiba-tiba dicabut, kita lawan. Supaya kalian mikir dan kalian jangan sembarang gugat orang. Apalagi? tapi kan Densu juga menyebut katanya untuk kuasa hukum donatur tuh udah dibatalin aja gugatannya gitu. Batalkan tidak apa-apa. Tapi kalian yang kemarin menerima kuasa kan kita usut. Benar dapat kuasa atau enggak gitu. Nah. Ntar saya ngaku saya akan menggugat yayasan, dapat kuasa dari Presiden Amerika, saya daftar. Padahal surat kuasanya palsu kan? Tiba-tiba sebelum sidang saya cabut. Tapi saya terkenal jadi kuasanya Presiden Amerika. Padahal nggak surat kuasanya gitu. Ini yang kita kejar nanti. Tapi dia juga menunjukkan surat kuasanya dengan tanda tangan digital. Apakah itu sah juga? 500 orang? Perwakilan. Tidak ada perwakilan. Emang ini apa ya? Betul nggak? Benar bang. Orang kalau tidak ada perwakilan, ini kan bukan investasi bodong hasil, mungkin bolehlah paguyuban atau satu. Ini donasi, betul nggak? Karena sumbangannya itu yang dihitung oleh Tuhan dalam bentuk amal ibadah dan dosa atau pahala. Jadi masing-masing pahala nggak bisa diakumulasi kemudian diwakili satu, nggak bisa. Dan saya pastikan itu nggak ada. Ya, mana ada, kapan kamu ketemu 500 orang? Dari hasil pembicaraan Pablo, dia bisa mengadakan dan dia siap membayar tiket. Silahkan bayarin semua tiket para donatur ini, kumpul. Taruhlah misalnya sidang pertama ditunda, udah rugi berapa tiket? Sidang kedua kurang saksi, kurang apa? Dari mana uangnya? Yang ada biaya gugatannya 50 miliar, yang diperebutkan cuma 180 juta. Dari ongkos persidangan selama ini kalau mereka harus hadir ya. Berarti persiapannya nanti tanggal 8 sidang pertama perdana seperti Oh, sudah ada bau-baunya mereka mau cabut kok.
Karena yang pertama kita tanya mana surat kuasanya. Siapkan, kita simpan, kita dokumentasikan, kita pidanakan. Oke? Bang, tapi ini bisa dikategorikan penggelapan uang juga nggak sih? Siapa? Iya dalam kasus. gitu. Iya, maksudnya ini kan sebenarnya haknya warga. Ya, saya nggak mau ngomong nanti. Kalau pada ngomong itu terlalu tajam nanti seorang geger nanti. Jadi cuma gue rasa jangan. Cukup Densu jadi orang bijaksana, biarin tangan mereka bang yang kotor. Denny Sumargo nggak usah kotor tangan ini. Jangan. Jadi kita tuh jadi pahlawan aja. Jangan kita yang korban gitu. Nanti tetap aja yang dilaporin atau yang digugat itu kan orang yang bertanggung jawab gitu. Walaupun lu berpikir, enggak lah, ini kan lu yang setuju kan, gue cuma nggak begitu. Karena tidak ada legal standingnya Denny untuk memegang uang itu. Apa dasarnya dia memegang uang itu? Nggak ada. Kalau dia bilang nitip nanti kasih ke Farhad untuk kasih ke Agus, benar. Tapi kalau dia mengambil alih karena ini, iya. Tapi uang gue juga di situ. Di rekening Agus ada. Uang teman-teman kita ada juga di situ. Terus kalau masuknya uang itu nanti dikasih ke sana, 3 orang aja yang gugat dia pusing. Kan tidak harus semuanya, tapi 1 orang gugat nih dia bukti, oh, nih gua punya, selesai. Bang, tapi sedang besok tanggal 8 tuh menguatkan nggak sih supaya donasi itu nggak kayak NTT gitu, tetap jadi milik Agus? Loh, mereka ini kan dulu mengatakan donatur, tiba-tiba mau ngasih ke sana mau cabut kan lu aman, tapi sama kita, lu mempermalukan Agus, udah kita hilang uang, lu permalukan, lu mencabut, emang lu siapa? Emang hukum di Indonesia gitu main-main, akun-akunnya orang mempermalukan orang kan? Udah berarti kan dia cabut nanti pidananya kan, karena uang udah kesana kan? Itu ribet gitu, kasihan loh orang buta digituin, kelewatan ini, kelewatan gitu. Makanya saya kalau ada lagi netizen yang nggak mengerti, nggak sadar ini masih menganggap Farhad Abbas itu bawel atau Farhad Abbas itu kepo. Ketua yayasannya udah kabur, udah berhenti nggak jadi yayasan, terus kalian bilang kita yang kepo, ya kan? Sama ini kalau orang naik speedboat atau naik kapal, tiba-tiba nakodanya lepasin gitu, tiba-tiba diganti sama orang yang nggak mengerti gitu kan? Iya. Terus lu bilang apa? Nanti siapa yang salah? Pilotnya atau nakodanya nggak mau lagi bawa kapalnya katanya. Terus datang pilot pesawat terbang, oh saya yang ambil alih katanya. Nggak begitu. Jelas nggak saya punya penjelasannya? Tolong ajarin saya gimana saya menjelaskan kepada masyarakat bahwa supaya mereka sadar gitu. Bingung akunya ini kan. Karena ini baru kali ini aku dapat nggak pernah nyambung nih antara ini dengan ini. Yang ini mundur, tiba-tiba ini balik, tiba-tiba dia berkuasa lagi, tiba-tiba nawarin Agus 200 juta, tiba-tiba nawarin setengah lagi, tiba-tiba nggak jadi lagi. Aduh. Oke. Sekarang Agus tinggal di apartemen, ini maksudnya apa? Iya di apartemen. Emang bisa aja kalau kalian kesana nggak masalah. Cuman kemarin gemuk, tiba-tiba sakit cepat, proses turun badannya cepat. Tapi kalau untuk kayak pengobatan gitu masih rutin bang? Sudah ditangani belum sih sebenarnya? Ya kalau sekarang karena uangnya terbatas, otomatis kan di rumah sakit yang gratis itu nggak ada fasilitas. Yang ada kan cuma rumah sakit Cipto atau Jakarta Center. Tapi kan utama itu adalah kulit. Pokoknya Agus ini menderita banget. Kalian coba pejamkan mata sebentar aja pasti nggak enak gitu. Iya. Ini dia lama gitu kan. Saya heran loh, maksudnya apa sih, kesampingkan dulu lah itu. Agus ini kita ini orang begini terus. Habis dia begini baru kalian lawan, berantem kan nggak mungkin. Terus diambil duitnya nggak jadi, kalian ejek, kalian hina. Itu yang terjadi. Oke, bang terakhir mungkin pesan untuk ya Denny Sumargo atau Novi terus Enggak. Agus juga. Kalau terakhir gini ya. Ini Gary. untuk memperbaiki ini udah susah. Yang penting aku udah tahu masyarakat udah lihat ya. Sebenarnya kita ini di kolam ya, kita lihat nih, kita dekat, tidak jauh, nih orangnya dikenal, apa persoalannya ya, kan harusnya kan kita gotong royong gitu, membantu. Ini dana yang hasil gotong royong ini yang disengketakan gitu, dan bukan uang kalian juga nggak nyumbang. Nah tiba-tiba ribet gitu. Bukankah kita itu bangga kalau misalnya satu masalah yang berat selesai gitu? Bukan masalah digoreng-goreng sana, digoreng sini, ini mundur, ini sini, ini.
Tiba-tiba nanti udah mau selesai, Novi kembali lagi jadi ketua yayasan. Kan jadi panjang lagi, betul nggak? Jadi ribet gitu. Iya, dan ini sudah turun Menteri Sosial. Kita udah foto-foto, selamat Pak Menteri. Saya bangga banget. Makanya saya sekarang nggak kritik Menteri Sosial, saya tetap di Menteri Sosial. Kalau Menteri Sosial bilang, Farhat kamu gini-gini, saya ikut pemerintah. Nah, tapi mereka ini nggak ada kelunoan sedikit pun sama Menteri Sosial. Ya, semoga saya makhluk sosial, biar mereka aja lah yang sosial nggak pakai sol. Oke. Terakhir itu kemarin lawyernya Bang Densu kayaknya masih kata prosesnya gugatan Densu ke Abang belum selesai nih, masih proses di Polda. Aku mau no comment itu. Seperti apa? Aku no comment. Jangan diperpanjang, digoreng-goreng lagi nanti. Paham nggak? Ya kan? Aku nggak mau komen-komen lagi. Nanti ya aja lihat ujungnya gitu. Sesukses-suksesnya orang curang, lebih sukses yang dicurangi. Kalau bicara komitmen ya, nggak usah lah gitu. Kita kan, misalnya gue beli barang lu, tiba-tiba gue udah bayar ya, minuman, tiba-tiba lu nggak ngasih gue minuman kan sama aja, betul nggak? Nah kalau misalnya ada barang, kalau barter gitu, kalau enggak ya, jadi kita nggak usah komentar itu. Saya secara pribadi udah ada komunikasi, ya kita lihat aja gitu. Nah, saya bilang udah